Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4221. Savion bertanya, "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Spencer berkata, tidak heran Homer berusaha keras melayani dia, bahkan menyiapkan makan malam amal hanya untuknya. Berbicara tentang ini, apa yang dikatakan Duncan tadi tiba-tiba muncul di benaknya. Segera, dia berseru, "Sial, bajingan ini. Homer, apa dia mempermainkan Queen?" Savion tersenyum canggung. "Ayah, Nona yang cantik. Seorang pria sangat baik. Tidak masalah jika Homer mempermainkannya." Spencer berkata dengan dingin, "Apa yang saya maksud dengan otak bengkok dan apa yang kamu maksud dengan otak bengkok, bukanlah hal yang sama-sama sekali. Mencoba menyenangkannya dan menghabiskan malam bersamanya adalah otak bengkok. Mencoba memaksanya tidur bersama juga otak bengkok. Memaksanya menidurinya lalu menghancurkan mayat adalah pikiran yang bengkok." Wajah Savion menjadi dingin sesaat, dan dia berkata, "Ayah, sebenarnya saya juga berpendapat bahwa perilaku Homer tidak normal dalam masalah ini. Tetapi belum ada bukti substantif. Homer, dia tidak sebodoh itu, kan?" "Aku tidak tahu," Spencer berkata dengan sangat serius. "Tapi menurutku, berdasarkan berbagai petunjuk, hal semacam ini yang paling mungkin terjadi." Spencer memikirkan sesuatu, dan segera berkata, "Ngomong-ngomong, kamu harus segera meminta seseorang memeriksa aliran dana Finlay dan semua perusahaan terkaitnya. Periksa juga dana Ninja Iga di Jepang. Siapa yang membayar Ninja Iga? Kalau tebakan saya benar, kemungkinan besar ninja ini disewa oleh Finlay." Savion berkata, "Jika Finlay mempekerjakannya, maka pertanyaannya akan kembali lagi. Mungkinkah Finlay yang melakukannya pada Homer?" "Tidak." Spencer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang aku curiga bahwa Finlay menyewa para ninja itu untuk melakukan sesuatu untuk Homer." Savion menggigil, dan berseru, "Ayah, maksudmu, otak bengkok Homer sedang mencoba menggunakan kelompok ninja ini untuk menculik Queen?" Spencer berkata, "Jika saya dapat mengetahui bahwa memang ada pertukaran keuangan antara Finlay dan Ninja Iga, itu pada dasarnya akan mengkonfirmasi tebakan saya." Savion berkata, "Saya akan meminta seseorang menyelidikinya. Dengan kemampuan keluarga Fox, sangat mudah memeriksa dana bank." Oleh karena itu, Savion segera menerima pesan bahwa Ninja Iga memang telah menerima 40 juta dolar AS. Dan pembayar uang ini adalah perusahaan teknologi Amerika. Dia meminta seseorang untuk memeriksa secara mendalam ekuitas di balik struktur perusahaan ini, dan menemukan bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh dana George Group. "Sial," Spencer bergumam. "Homer, bajingan itu, sangat berani. Sebagai tuan muda dari keluarga Fox, dia berani bermain api seperti ini. Sungguh tidak masuk akal." Savion berkata, "Ayah, ini tidak membuktikan bahwa ini adalah masalah Homer. Jika benar seperti yang kamu katakan, ninja ini diundang oleh Finlay, lalu mengapa mereka menculik Homer? Itu tidak logis." Spencer berkata, "Jawaban untuk pertanyaan ini mungkin terletak pada Queen itu. Mungkin Queen yang menyebabkan ninja-ninja itu berbalik melawan satu sama lain pada saat kritis. Lagi pula, Finlay hanya memberi mereka 40 juta dolar AS. Bukankah kamu mengatakan bahwa Queen latar belakangnya juga kuat? Bagaimana jika dia menjanjikan 400 juta dolar di tempat untuk membeli ninja-ninja ini?" Ini, Savion juga tercengang. Setelah memikirkannya lama, dia mengerutkan kening dan berkata, "Bukan tidak mungkin." Spencer segera berkata, "Kamu coba buat janji dengan Queen. Undang dia datang ke rumah. Aku ingin bertemu gadis ini dan melihat apakah dia memiliki masalah." Bab 4222. Sejak Finlay ditangkap oleh Istana Wanlong, Charlie tidak terburu-buru pergi ke New York lagi. Menurut rencananya, perintahkan Kazuo memotong telinga Finlay dan mengurungnya bersama Homer.
menakuti mereka berdua selama 1 malam, lalu mematahkannya satu persatu saat dia pergi ke New York. Dan Queen dapat dianggap sebagai gadis yang berpengetahuan luas. Apa yang terjadi pada Homer tidak berdampak padanya. Sehari setelah Charlie meminta Hattori untuk menculik Homer, dia melupakannya. Setelah itu, dia berkonsentrasi pada persiapan konser. Sepanjang hari ini, Queen sibuk dengan urusan konser. Untuk bekerja sama lebih baik dengan tim, agensinya menyewa pusat tari di New York khusus untuk Queen dan penari cadangannya berlatih dan membuat koreografi. Setelah kembali ke hotel pada malam hari, Queen baru saja mandi dan hendak beristirahat ketika asistennya Dorothy mengetuk pintu dan masuk. Dorothy berkata kepadanya, "Queen, Savion dari keluarga Fox menelepon. Dia ingin mengundang kamu untuk makan siang besok di rumahnya." Savion Fox. Queen sedikit mengernyit dan bertanya, "Dia ayah Homer?" "Itu benar." Dorothy mengangguk dan berkata, "Itu dia. Maksudnya, kakek Homer ingin bertemu denganmu." Queen berkata tanpa ragu, "Aku tidak akan pergi." "Katakan saja tidak." Dorothy buru-buru berkata, "Queen, keluarga Fox memiliki banyak pengaruh di New York. Tidak pantas menolak secara langsung." "Apa yang tidak pantas?" Queen, yang selalu rendah hati, menunjukkan ekspresi kesal dan jijik yang langka. Dia berkata dengan dingin, "Seberapa besar pengaruh keluarga mereka tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak meminjam uang dari mereka, dan aku tidak memintanya melakukan sesuatu. Dia adalah orang terkaya di dunia, dan aku tidak perlu memberinya muka." Saat dia mengatakan itu, Queen berkata lagi, "Selain itu, kamu tidak perlu menebak apa maksudnya saat mengundang saya untuk makan siang. Mereka hanya ingin mencari tahu dari saya bagaimana Homer menghilang. Dan kalau mereka ingin menemukan Kak Charlie, saya tidak akan memberi mereka kesempatan." Dorothy berkata tanpa daya, "Jika kita meninggalkan New York dan Amerika Serikat besok, kamu tidak perlu memberi tahu mereka. Saya akan menolaknya secara langsung. Tetapi kita masih memiliki banyak pertunjukan di Amerika Serikat. Ini bisa membuat batu sandungan." Queen berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa. Kita tidak terbiasa dengan kesalahan mereka. Kamu hanya menolak kesalahanmu. Dan sisanya, tentara akan datang untuk memblokir air untuk menutupi." "Itu dia." Dorothy mengangguk, dan berkata, "Mendengarkanmu hanya untuk menghiburmu. Aku akan menolaknya sekarang." Setelah itu, Dorothy berjalan keluar dari kamar Queen, mengangkat telepon dan menelepon Savion kembali. Ketika telepon terhubung, dia berkata dengan tenang, "Maaf Tuan Fox, Nona Golding punya banyak hal untuk dilakukan. Dia harus mempersiapkan pertunjukan. Mohon maafkan saya, karena tidak mengunjungi pintu ketika punya waktu untuk mengganggu Anda." Savion tidak menyangka Queen ini akan berani menolak undangan keluarga Fox. Dia berkata dengan marah, "Tidak peduli seberapa sibuk Nona Golding, selalu ada waktu untuk makan, kan?" Dorothy tersenyum dan berkata, "Maaf, dia benar-benar tidak punya waktu kali ini." Lagi pula, Dorothy dengan cepat berkata, "Tuan Fox, ada hal lain yang harus saya lakukan. Saya akan menutup telepon." Mendengar nada sibuk pemutusan telepon, Savion sangat marah. Dia segera melaporkan kepada ayahnya di samping. "Ayah, gadis bermarga Golding itu menolak. Tidak masuk akal." Spencer juga sedikit kesal, dan berkata dengan dingin, "Gadis kecil ini sedikit sombong." Bab 4223. Spencer mengulurkan tangannya dan berkata dengan tajam, "Bukankah dia datang ke New York untuk mengadakan konser? Kamu memerintahkan seseorang untuk membeli tempat pertunjukannya, lalu beritahu perusahaan bahwa seluruh tempat akan hancur, dan lama merenovasi tidak terbatas. Adapun kontrak yang ditandatangani padanya, kami akan memberikan kompensasi sesuai dengan harganya. Saya ingin tahu apa yang akan dia lakukan." Pagi berikutnya, Queen bangun pagi untuk mandi dan bersiap pergi ke pusat dansa untuk melanjutkan latihan. Karena Charlie tidak datang ke New York kemarin, dia selalu khawatir. Dia mengirim pesan ke Charlie, menanyakan apakah berencana datang ke New York hari ini. Charlie awalnya berencana untuk pergi ke sana hari ini,
ingin membuat Homer dan Finlay berbicara. Memberi tahu mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan, dan kemudian melengkapi bukti. Selama mendapatkan bukti, sisanya akan mudah diselesaikan. Agar tidak membuat istrinya Claire curiga, dia menggunakan alasan membantu Quinn menyesuaikan Feng Shui. Berencana pergi dengan helikopter ke New York setelah istrinya pergi ke sekolah. Oleh karena itu, ketika dia menerima pesan teks Quinn, dia langsung menjawab, "Saya akan ke sana nanti. Tapi ada sesuatu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dulu." Quinn berkata dengan santai, "Kakak Charlie, saya akan berlatih di pusat dansa hari ini. Kalau kamu tidak terburu-buru kembali, kita makan malam nanti." Charlie langsung setuju. Melihat Charlie setuju, Quinn sangat senang. Dia segera membuat janji di sana, menutup telepon dengan gembira, dan bersiap pergi keluar. Saat ini, Dorothy berlari dengan panik dan berkata, "Quinn, ini tidak bagus. Tempat pertunjukan mengirimkan pemberitahuan. Tempat tersebut akan menghancurkan. Waktu yang dibutuhkan tidak dapat ditentukan. Pertunjukan harus dibatalkan. Ditunda tanpa batas waktu." "Apa?" Quinn terkejut, dan berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kita sudah menandatangani kontrak dengan mereka dan membayar deposit 50% di muka. Mereka tidak takut dengan pelanggaran kontrak yang sudah ditandatangani hitam di atas putih." Dorothy berkata tanpa daya, "Mereka bilang akan memberi kita kompensasi 10 kali lipat sesuai kontrak." Quinn bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Dia bertanya, "Apa yang terjadi? Saya telah mengadakan begitu banyak konser. Ini baru pertama kalinya menemukan tempat yang melanggar kontrak." Dorothy menjelaskan, "Saya mendengar venue baru saja berpindah tangan pagi ini. Dan seluruh venue, termasuk semua perangkat keras, semua kontrak, hutang, dan lainnya, semuanya telah dialihkan ke pembeli baru." Dan pembeli baru menjelaskan dia tidak kekurangan uang. "Dia langsung membebankan 10 kali ganti rugi ke rekening kita." Setelah mendengar ini, ekspresi Quinn tiba-tiba menjadi serius. Dia menganalisis dengan serius. Kompensasi 10 kali lipat jelas bukan jumlah yang kecil. Tidak seorang pun yang melakukan bisnis akan membuat keputusan seperti itu. Karena jika dia melakukannya, berarti dia tidak punya minat bisnis sama sekali. Kecuali dia tidak peduli dengan bisnis sama sekali. Dorothy bertanya, "Maksudmu, seseorang dengan sengaja mempermainkan kita?" Quinn mengangguk, dan berkata tanpa berpikir, "Saya kira keluarga Fox yang melakukan ini." "Jangan khawatir, tunggu keluarga Fox menghubungi kamu." Dorothy buru-buru bertanya, "Quinn, bagaimana kalau Savion disimpan dengan ini sebagai ancaman? Mereka memintamu pergi ke rumah mereka untuk bertanya." Quinn berpikir sejenak, dan berkata, "Jika dia berani mengatakannya, aku akan meminta Kak Charlie menemaniku. Lagi pula, Kak Charlie akan datang ke New York sebentar lagi. Selama Kak Charlie ada di sini, aku tidak akan takut pada apapun. Aku masih tidak percaya, siapa yang bisa berbohongku di depan Kakak Charlie." Bab 4224. Ketika Dorothy mendengar Quinn memanggil Charlie, matanya langsung berbinar, dan dia berkata, Ya, bawa kakakmu Charlie. Kalau keluarga Fox berani-berani, minta kakakmu Charlie mengalahkannya." Quinn berkata dengan canggung, "Menawarkan kamu menjadi wanita kecil." Dorothy mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saya biasanya sangat anggun. Tetapi yang terbaik adalah tidak mendengarkan saya. Kalau kamu bertemu saya tidak peduli wanita seperti apa saya. Kalau kakakmu Charlie bisa menendang Savion, aku, Dorothy, pasti akan naik dan memaafkan kaki hitamnya." Quinn menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan padamu." Quinn melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi ke pusat dansa untuk berlatih dulu." Dorothy buru-buru bertanya, "Apa yang akan dilakukan keluarga Fox? Jika mereka tidak tahu, acaranya pasti akan dibatalkan." "Tidak apa-apa." Quinn mengulurkan tangannya. "Tujuan keluarga Fox adalah ingin berbicara denganku, bukan untuk mengganggu pertunjukan."
Mereka pasti akan meneleponmu. Benar saja. Queen menebak dengan benar. Sebelum dia meninggalkan hotel, Dorothy menerima telepon dari Savion. Di telepon, Savion bertanya sambil tersenyum. Saya bilang saya ingin mengundang Nona Golding untuk makan siang. Apakah kamu punya waktu untuk mengurus Nona Golding? Dorothy membuka pintu dan masuk ke kursi penumpang. Dan berkata dengan marah, Tuan Fox, juga tokoh nomor 1 yang terkenal di New York. Tidak pantas menggunakan tipuan kecil itu terhadap Queen. Bukan. Savion berpura-pura bodoh dan berkata, Oh, Nona Chen, apa yang kamu bicarakan? Kami sangat mengagumi Nona Golding. Bagaimana kami bisa menggunakan sedikit cara untuk Nona Golding? Dorothy tidak repot-repot berbicara kosong padanya. Dia bertanya dengan lugas. Jika Anda laki-laki, katakan yang sebenarnya. Apakah tempat yang kami tampilkan sudah dibeli oleh Anda? Ya, Savion mengakui tanpa ragu. Tempat itu memang dibeli oleh perusahaan di bawah perusahaan kami. Dan sejujurnya, rekonstruksi terakhir terjadi setahun yang lalu. Menurut pendapat kami, kurang sama. Sudah ketinggalan zaman. Kami akan memberikan banyak uang untuk memperbarui di semua tempat. Nona Golding bintang internasional. Kami tidak bisa membuatnya sedikit mengeluh. Jadi tolong jangan khawatir. Setelah pembangunan tempat kami selesai, kami pasti akan mengundang Nona Golding untuk mengadakan konser secepat mungkin. Dan saya berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan pernah memungut biaya sepeser pun untuk biaya tempat. Dorothy mengertakkan gigi dengan marah, dan memaksakan amarahnya untuk bertanya, Tuan Fox, mari kita buka jendela atap dan beritahu saya, apa yang perlu kami lakukan untuk memastikan penampilan kami bisa diadakan sesuai jadwal. Savion tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin diadakan sesuai jadwal. Namun kami telah mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mempersiapkan rekonstruksi. Ada banyak pertunjukan yang juga tertunda, dan kami sudah membayar semua ganti rugi. Jika Nona Golding benar-benar ingin tampil sesuai jadwal, Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk makan bersama, duduk dan membungkuk dengan baik. Dorothy berkata dengan dingin, saya tidak bisa memutuskan ini. Saya akan meminta petunjuk dari Nona Golding. Dan saya akan menghubungi Anda nanti. Oke, Savion berkata. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik-baik saja. Dorothy menutup telepon dan bertanya kepada Queen. Queen, bagaimana ekosistemnya? Aku berjanji atau tidak? Queen berkata. Kakak Charlie akan datang ke New York sebentar lagi. Kita berlatih dulu. Aku akan menelepon kakak Charlie nanti siang dan bertanya padanya. Bab 4225. Pukul 9 pagi. Charlie naik helikopter dan tiba di Long Beach, New York. Helikopter langsung mendarat di villa mewah yang disewa Porter. Porter, Hanzo, Kazuo, keluar bersama untuk menyambut. Ketika Hanzo melihat Charlie, dia sangat gugup. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Wade, saya pemimpin generasi Ninja Iga, Hanzo Hattori. Saya tidak tahu Anda berada di New York sebelumnya. Anda mengalami banyak tabrakan. Tolong maafkan saya. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, melihat kamu dan Nona Ito pergi ke Gunung Winteri bersama untuk membantuku, aku tidak akan menyalahkan masa lalu. Tapi mulai sekarang, kalian para ninja Iga, semuanya harus sepenuhnya mendengar perintah saya. Saya akan mencarikan kalian rumah yang bagus di Amerika Serikat. Dan kalian harus berhenti berpikir untuk kembali ke Jepang. Ya. Hanzo mengangguk dengan saleh. Sejak dia merekam video mengakui bahwa dia melakukan serangan teroris, dia sudah mengerti bahwa pada dasarnya tidak dapat kembali ke Jepang. Dia harus mengikuti Charlie. Dan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan Ninja Iga. Sedangkan di manor lain yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari villa ini, seluruh keluarga Fox memeras otak untuk menemukan keberadaan Iga Ninja. Tapi mereka tidak pernah mengira Ninja Iga pergi jauh-jauh dari Jepang, berani berada di dekat mereka. Charlie sangat puas dengan sikap Hanzo. Dia mengangguk dan berkata kepada Porter, Porter, bagaimana kabar kedua orang itu? Porter berkata, Tuan Wade,
Kedua orang itu digantung di ruang bawah tanah sepanjang malam. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, "Kita ke sana dan lihat." Ketika mereka berempat datang ke ruang bawah tanah, Homer dan Finlay sudah kelelahan. Keduanya telah menggantung di udara sepanjang waktu, dan mereka belum makan atau minum. Kekuatan fisik, daya tahan, dan energi mereka hampir habis. Terutama Homer, karena dia datang lebih awal dan digantung lebih lama. Pergelangan tangannya sudah terkilir, dan rasa sakitnya luar biasa. Melihat Charlie datang, mereka berdua gemetar ketakutan. Homer tahu bahwa Charlie tidak akan melepaskannya. Dia menangis dan berkata, "Tuan, saya akan meminta keluarga saya memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan." Charlie melambaikan tangannya. "Oke, Homer, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Hemat energimu." Homer masih meratap dan memohon. "Tuan Wade, saya mohon, Anda beritahu saya berapa harganya. Keluarga Fox pasti akan memuaskan Anda." Charlie berkata dengan dingin, "Homer, mulai sekarang, kalau saya mendengar kamu meneriakkan kata memohon belas kasihan lagi, saya akan meminta seseorang mengeluarkan bagian dari tubuhmu sampai saya mengeluarkan semua isi tubuhmu." Homer sangat ketakutan sehingga dia tutup mulut. Pada saat ini, Charlie memandang Finlay di sampingnya, dan bertanya dengan dingin, "Kamu Finlay, kan? Tahukah kamu aku sudah lama mencarimu?" Finlay bergidik, dan bertanya dengan gugup, "Kamu, siapa kamu? Sepertinya aku tidak pernah menyinggungmu." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu mungkin tidak menyinggungku, tapi aku yang menyinggungmu." Finlay bertanya dengan wajah bingung, "Maaf, saya tidak mengerti." Charlie menatapnya, sedikit tersenyum dan berkata, "Adikmu Franco, aku yang membunuhnya." Mendengar ini, ekspresi Finlay sangat ketakutan. Dia tahu bahwa apa yang paling dia takuti telah terjadi. Bab 4226. Finlay takut dia akan berakhir seperti adiknya. Dia melarikan diri ke New York dan bersembunyi di rumah keluarga Fox. Tapi dia tidak pernah menyangka meskipun sudah bersembunyi, dia tidak akan bisa bersembunyi dari dalang di balik layar. Orang yang menculik Homer dan orang yang membunuh adiknya ternyata sama. Memikirkan kematian adiknya, dia sangat ketakutan. Dan dia bertanya kepada Charlie, "Permusuhan apa yang saya dan adik saya miliki dengan Anda? Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini?" Charlie mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu diri. Izinkan aku bertanya, apakah kamu tahu hubungan antara Stephanie dan aku?" Ketika Finlay mendengar kata-kata Stephanie, dia ketakutan. Dan bahkan Homer yang berada di sampingnya gemetar hebat. Bagaimana mungkin Finlay tidak tahu tentang Stephanie? Adiknya mengalami kecelakaan saat dia pergi menjemput Stephanie dari laut. Dan Stephanie persis seperti gadis yang telah ditentukan Homer sebelumnya. Begitu dia bahwa Charlie memiliki hubungan dengan Stephanie, Finlay tahu bahwa dia benar-benar dikutuk kali ini. Homer bahkan lebih ketakutan. Dia tidak pernah mengira bahwa dua gadis yang dia inginkan berhubungan dengan Charlie. Bukankah Charlie akan puas dengan mati dua kali? Pada saat ini, Charlie memandang Finlay dan berkata dengan dingin, "Saya percaya bahwa dengan gaya aktingmu, kamu pasti menyimpan banyak informasi yang relevan tentang Homer dan pelanggan lainnya. Beri saya semua informasi itu. Saya dapat memberikan kamu pengalaman yang bahagia. Kalau tidak, saya akan membuat kamu mengalami hidup yang lebih buruk dari kematian." Finlay gemetar dan berseru, "Kamu pasti ingin materi itu berurusan dengan keluarga Fox. Kalau kamu berjanji menyelamatkan hidupku, aku akan memberikan semua materi itu. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melakukannya." Charlie tertawa dan berkata, "Kamu ada di tanganku. Hidup dan matimu bukan terserah kamu." Setelah selesai berbicara, dia memandang Porter dan berkata, "Porter, bawakan obat yang kamu gunakan untuk menyiksa untuk mendapatkan pengakuan." Porter segera mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Wade." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan jarum suntik di tangannya. Charlie melirik ke jarum suntik,
dan berkata kepada Porter, "Jelaskan pada mereka." "Perintahmu." Porter segera mengangkat jarum suntik di tangannya, dan berkata dengan suara dingin, "Begitu obat ini disuntikkan ke tubuhmu, itu akan memperbesar persepsi rasa sakitmu lebih dari 100 kali. Pernapasan, detak jantung, kamu harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Bahkan jika kami hanya menusuk beberapa kali dengan ujung jarum, itu akan membuatmu mati kesakitan." Berbicara tentang ini, Porter berkata lagi, "Tapi jangan khawatir, ini hanya bekerja pada sistem saraf. Meskipun kalian merasa akan mati karena rasa sakit, itu tidak akan membahayakan hidup kalian. Kalian punya banyak waktu untuk perlahan ini." Ini perasaan yang luar biasa. Setelah keduanya mendengarkan, mereka sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Charlie menunjuk langsung ke Finlay, dan berkata kepada Porter, "Beri dia kesempatan dulu." Mendengar perintah tersebut, Porter langsung melangkah maju dan langsung menusukkan jarum suntik ke paha Finlay. Finlay merasakan semburan rasa sakit hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dengan cepat. Kemudian rasa sakit mulai menyebar dari kaki ke seluruh tubuh. Segera, dia merasa pergelangan tangannya yang menggantung menjadi sangat sakit. Perasaan itu seperti meletakkan kedua tangan di bawah roda kereta dan menghancurkannya berulang kali. Sangat menyakitkan. Dan perutnya yang sudah lapar, karena obat, sangat sakit hingga hampir pingsan. Setiap jenis rasa sakit yang dia alami jauh melebihi rasa sakit terbesar yang bisa disentuh oleh orang biasa. Jika seorang wanita melahirkan rasa sakit tingkat ke-10, maka perasaannya saat ini setidaknya lebih dari 100. Rasa sakit yang parah menyebabkan pembuluh darahnya membengkak di sekujur tubuhnya. Dia menjerit, dan dia menderita siksaan yang luar biasa. Dia hampir pingsan dan memohon dengan keras, "Tuan Wade, saya sangat kesakitan, tolong bunuh saya. Tolong, saya tidak tahan lagi." Charlie menatapnya dengan rasa sakit yang luar biasa, tanpa sedikit pun simpati di hatinya. Dia berkata dengan suara dingin, "Saat kamu memohon padaku, kamu mungkin juga berpikir tentang berapa banyak gadis lugu yang mengatakan hal yang sama kepadamu, bukan? Kamu membiarkan mereka pergi, apa iya?" Bab 4227. Finlay menangis. Saya tahu saya salah. Tuan Wade, tolong beri saya waktu yang baik. Ingin bersenang-senang." Charlie mencibir, dan berkata, "Kecuali kamu memberikan semua informasi yang kamu simpan. Kalau tidak, aku tidak akan menyelamatkan nyawa anjingmu dan membuat kamu mencoba perasaan ini sekali setiap hari." Charlie menatap Kazuo dan berkata dengan dingin, "Kazuo, cabut ikat pinggangmu. Pukul dia dengan keras dengan seluruh kekuatanmu." Kazuo tidak berani membangkang. Dia segera melepas ikat pinggangnya, bergegas ke depan Finlay, mengayunkan ikat pinggangnya dengan liar seperti orang gila. Finlay hanya mengenakan celana dalam, dan yang lainnya terbuka. Kazuo menamparnya berkeping-keping. Baginya, setiap kali Kazuo memukulinya, itu sama dengan berulang kali memotong dagingnya. Dan rasa sakitnya hampir meledak di sekujur tubuhnya. Seolah-olah setiap sel menahan rasa sakit yang luar biasa. Kazuo menurunkan ikat pinggangnya, dan Finlay sangat kesakitan sehingga seolah-olah topi langit itu akan meledak. Seluruh tubuhnya telah kabur, tetapi rasa sakitnya tidak melemah sedikit pun. Dan itu masih terus-menerus menghancurkan saraf dan kemauannya. Charlie berkata lagi saat ini, "Porter, minta seseorang menyiapkan sepanci air panas. Aku ingin dia mencobanya. Bisakah dia menemukan perasaan dilemparkan ke dalam besi cair?" Porter berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Wade. Bawahan mengaturnya sekarang." Mendengar ini, Finlay menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya akan memberikannya. Saya bersedia memberi Anda semua bukti. Tolong jangan siksa saya lagi, tolong." Charlie mencibir dan berkata, "Finlay, sudah terlambat memohon belas kasihan sekarang. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna." Setelah itu, dia berkata lagi, "Saya dengar obat ini efektif setidaknya 2 jam. Kamu harus memanfaatkan 2 jam ini menikmatinya."
Mari kita bicarakan sisanya setelah kamu selesai menikmatinya. Nyali Finlay berubah menjadi hijau sekarang. Dia benar-benar tidak menyangka Charlie bahkan lebih jahat dari dirinya sendiri. Saat ini, anak buah Porter datang dengan membawa baskom berisi air panas. Air panas saat ini masih mengepul, dan suhunya tidak akan rendah pada pandangan pertama. Charlie tahu bahwa meskipun Finlay tidak akan tersiram air panas sampai mati jika sepanci air panas ini turun, dia akan merasa terbakar parah. Rasa sakit akibat luka bakar sangat hebat. Jika obat ditambahkan, bisa menyebabkan dia mati karena rasa sakit. Namun, Charlie tidak peduli. Jika dia benar-benar membunuhnya, dia akan menghidupkannya kembali dan memaksa dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kalau tidak, minta maaf untuk gadis lugu yang dibunuh oleh bajingan ini. Jadi, dia langsung mengambil panci berisi air panas dari para prajurit Istana Wanlong. Tanpa ragu, menuangkan seluruh panci ke tubuh Finlay. Pada saat ini, lolongan kesakitan terdengar seketika. Finlay sepertinya digantung di udara oleh seekor babi yang telah berganti kulit hidup-hidup, berjuang mati-matian. Charlie tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menunjuk ke arah Homer, dan berkata dengan suara dingin, "Porter, cepat suntikkan juga Tuan Muda Fox. Jangan biarkan dia hanya menonton. Kamu lihat, Tuan Muda Fox udah berkeringat." Homer menangis dan menangis. "Tuan Wade, saya berkeringat karena ketakutan. Saya sangat ketakutan." Charlie berkata kepada Porter, "Jangan khawatir bagaimana dia berkeringat. Beri dia kesempatan menyegarkan diri." Porter segera berkata, "Baik, Tuan Wade." Charlie bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Porter, Istana Wanlong, apakah ada tentara laki-laki yang menyukai laki-laki?" Porter mengangguk dengan malu. "Tuan Wade, pasti ada. Situasi seperti ini memang relatif umum sekarang." Charlie bertanya lagi, "Apakah ada di sini?" Porter mengangguk dan berkata, "Seharusnya ada." Charlie melambaikan tangannya. "Mengapa kamu tidak mengatur untuk dua tamu terhormat ini?" Bab 4228. Kata-kata Charlie benar-benar efektif membuat Finlay dan Homer ketakutan. Keduanya menangis dan memohon belas kasihan hampir pada bersamaan. Namun Charlie menutup telinga untuk belas kasihan mereka. Finlay pingsan ketakutan. Lagi pula, persepsi rasa sakitnya telah diperbesar 100 kali sekarang. Dia tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang akan dia derita jika dia di Chicago. Finlay berkata, "Mengapa kamu melakukan ini pada kami? Bahkan jika kami melanggar hukum, kami harus menyerahkannya kepada hukum untuk diadili. Menurut hukum Amerika, kami paling lama di penjara seumur hidup dan akan dibebaskan bersyarat. Mengapa Anda memperlakukan kami dengan sangat tidak manusiawi?" "Tidak manusiawi?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saat kamu menyiksa dan membunuh gadis-gadis tak berdosa itu, mengapa kamu tidak berbicara dengan mereka tentang apa itu kemanusiaan? Sekarang giliranmu yang tidak beruntung, dan kamu mulai berbicara tentang kemanusiaan. Apa kemanusiaan dibuat oleh keluargamu?" Finlay menangis dan berkata, "Bukan aku yang menyiksa dan membunuh gadis-gadis itu. Aku hanya bertanggung jawab menyiapkan gadis-gadis itu untuk mereka. Semua pembunuhan dilakukan oleh Homer dan yang lainnya. Tidak hanya Homer, ada setidaknya lusinan orang mesum seperti dia. Kalau kamu melepaskanku, aku akan mengungkap mereka semua untuk menebus kejahatanku." Charlie mengangkat alisnya. "Apa? Kamu tidak membunuh gadis-gadis itu. Jadi kamu tidak bersalah. Apakah kamu pikir kamu tidak bersalah jika menyerahkan gadis itu kepada mereka? Yah, menurut teorimu, toh aku tidak bersalah menyentuhmu, bukan memukulmu. Aku akan menyiapkan proyek khusus untukmu. Akan ada orang spesial yang melayanimu. Dalam hal ini, mengapa kamu masih mengatakan bahwa aku tidak manusiawi? Menurutku, aku sangat polos. Apa masalahnya kamu ingin menuduh saya kejam?" Finlay tahu bahwa dia penuh dengan kejahatan dan pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Dia tidak mungkin meminta maaf kepada Charlie saat ini. Dia hanya bisa menangis dan berkata, "Tolong, saya bersedia memberi Anda semua informasi.
termasuk setiap informasi pelanggan tentang setiap gadis yang terbunuh, serta berbagai video yang secara diam-diam. Kalau kamu membebaskanku, aku akan memberikan semuanya padamu. Charlie bertanya dengan dingin. Mengapa kamu tidak memberi tahu tadi saat saya bertanya? Saya tadi meminta materi itu. Mengapa kamu tidak langsung memberikannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik mati daripada memberikan bahan-bahan itu? Kalau begitu aku akan menyilakan kamu mencoba apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Charlie menambahkan, percaya padaku, Finlay, kamu harus menyerahkan materi itu kepadaku cepat atau lambat. Pada saat ini, Homer ingin mencabik-cabik Finlay hidup-hidup, dan meraung dengan marah. Finlay, bajingan sialan. Kamu diam-diam mengambil videoku. Bagaimana kamu berjanji padaku? Finlay sudah pingsan karena rasa sakit yang parah, dan berteriak seperti orang gila. Tentu saja aku harus meninggalkan bukti. Kalau tidak, jika suatu hari terjadi sesuatu, kalian bajingan akan menyalahkanku. Apa yang bisa aku lakukan? Melihat mereka berdua mulai saling menggigit lagi, Charlie berkata dengan jijik, kalian berdua ingat, mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu dipermalukan. Mereka yang melecehkan orang lain akan selalu dilecehkan. Setelah itu, dia menoleh dan berkata kepada Porter, Porter, kamu bisa mengatur sisanya. Aku akan berbicara dengan mereka 2 jam lagi. Porter segera mengangguk dan berkata, oke, Tuan Wade, saya akan atur. Charlie tidak berbicara lagi dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Setelah 2 jam, ketika Charlie kembali ke ruang bawah tanah, Finlay dan Homer telah berubah menjadi mayat hidup. Rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa telah menghancurkan mereka berdua. Saat ini, keduanya sangat menyesal di dalam hati mereka. Saat ini, mereka benar-benar merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Bahkan jika mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, mereka tidak akan menyesalinya. Hanya dengan membuat mereka mengalami rasa sakit yang mereka timbulkan pada orang yang tidak bersalah tanpa alasan, barulah mereka dapat benar-benar menyadari binatang buas macam apa mereka. Bab 4229. Melihat Charlie masuk, Finlay, yang benar-benar tenang, menangis. Dia berjuang untuk menjatuhkan ke arah Charlie, tetapi tubuhnya sudah kehilangan kekuatan setelah rasa sakit yang parah. Dia hanya bisa menggeliat di lantai seperti belatung, meratakan di mulut. Tuan Wade, saya bisa mengatakan apa saja. Aku akan mengatur semuanya. Tolong beri aku waktu yang baik. Charlie bertanya padanya. Apa? Sekarang kamu tahu kamu salah. Aku mengerti. Aku mengerti. Finlay menangis dan berkata, aku bersalah. Aku pantas mati. Aku benar-benar minta maaf untuk semua gadis lugu yang dibunuh olehku. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya hanya berharap Anda memberi saya kesempatan untuk membayarnya. Bagi Finlay, 2 jam terakhir 10.000 kali lebih menakutkan daripada api penyucian di bumi. Pada saat ini, ketika dia memikirkan kemungkinan mengalami cermin ekstrim seperti itu di masa depan, dia telah melepaskan keinginannya untuk bertahan hidup jauh di dalam lubuk hatinya. Saat ini, dia hanya ingin mati dengan cepat. Semakin cepat mati, akan semakin baik. Melihat pria ini serendah belatung, Charlie tidak bisa menunjukkan belas kasihan padanya. Menurutnya, jika seseorang melakukan kesalahan, dia harus membayar harga yang sesuai dengan kesalahannya. Ini adalah keadilan dan keadilan yang sebenarnya. Jika tidak membuat orang seperti ini putus asa, bagaimana bisa layak untuk gadis-gadis lugu yang disiksa hingga putus asa oleh mereka? Pada saat ini, Charlie memandang Finlay dengan dingin, dan berkata dengan enteng, saya memberi kamu kesempatan, tetapi hanya sekali. Dan kamu harus menyerahkan semua bukti yang kamu miliki kepada saya. Kamu tidak boleh menyembunyikan apapun. Selama kamu bekerja sama dengan jujur, sekarang sampai kematianmu, aku akan memberimu perlakuan manusiawi terakhir. Finlay dengan cepat mengangguk dan berkata, saya akan menyatakan. Saya akan mengatakan apa saja. Saya memiliki situs web yang terdaftar di Brasil. Saya sudah menyiapkan server di Brasil.
Saya menyimpan semua informasi di server itu. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tidak takut diserang oleh peretas? Kamu mengungkapkan informasi rahasia seperti itu ke situs web. Finlay menjelaskan, situs web itu, di permukaan, adalah situs web amal. Peretas tidak akan pernah menyerang situs web seperti itu. Saya telah membangun firewall yang sangat kuat, bukan bagi peretas biasa yang menjebolnya. Saat dia mengatakan itu, Finlay melanjutkan, situs web ini hanya akan memasuki latar belakang manajemen tertentu setelah memasukkan kata sandi manajemen tertentu. Semua materi itu disimpan dalam latar belakang manajemen khusus. Kata sandi akun ini hanya ada di tangan saya. Charlie mengangguk dan berkata kepada Porter, Porter, berikan dia pena dan kertas. Minta dia menuliskan alamat situs web dan kata sandi akun. Segera, Finlay mengungkapkan semua informasi di situs web. Bersama dengan Porter, Charlie datang ke ruang pemantauan dan menggunakan komputer di sini untuk mengunjungi situs web ini. Seperti yang dikatakan Finlay, situs web ini terlihat seperti platform kecil lokal Brasil untuk donasi bagi penyandang cacat. Situs web ini sangat kasar, dan dijalankan oleh organisasi kecil, dan sama sekali tidak mencolok. Namun, saat Porter memasukkan kata sandi akun Finlay, seluruh situs web segera mengubah antarmukanya. Di dalam, menurut nama yang berbeda, sejumlah besar file video disimpan. Porter secara acak membuka salah satunya. Setelah menonton video selama 10 detik, dia dan Charlie sangat marah hingga pembuluh darah mereka keluar. Seluruh tubuh Porter gemetar, dan berkata dengan marah, Tuan Wade, dua bajingan ini harus dicabik-cabik. Bab 4230. Mata Charlie juga memerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di masa damai, akan ada binatang buas yang begitu kejam dan tidak manusiawi. Yang lebih jelas lagi adalah bahwa semua binatang buas berpakaian ini adalah yang disebut elit sosial dan orang kelas atas di barat. Namun metode mereka sangat kejam. Metode brutal beberapa orang. Bahkan jika Nazi melihatnya, mereka akan malu pada diri mereka sendiri. Membolak-balik beberapa video. Tekanan darah Charlie melonjak. Dia memandang Porter dan berkata dengan dingin, Porter, aku punya misimu. Porter berkata tanpa ragu, Tuan Wade, tolong beritahu saya. Charlie berkata, atur orang segera menganalisis video dan file ini. Kamu harus mencari tahu berapa banyak orang yang mereka miliki dan berapa banyak gadis yang telah mereka bunuh. Saya akan menyelidiki identitas semua orang dengan jelas, lalu mengeluarkan daftarnya. Setelah berangkat dengan keluarga Fox, saya akan membersihkan satu persatu. Porter segera berkata, bawahan mematuhi perintah. Charlie mengunduh beberapa video Homer ke ponselnya, dan kemudian berkata kepada Porter, Jordan dan Kathleen sudah hampir waktunya untuk pergi. Oke, Porter berkata tanpa berpikir, saya akan memberi perintah. Charlie berjalan ke teras di luar. Dari teras di lantai 4 ini bisa melihat manor keluarga Fox tidak jauh. Melihat banyak orang berpatroli di rumah keluarga Fox, dia tidak bisa menahan senyuman mengejek dari sudut mulutnya. Setelah malam ini, kaisar baru dari keluarga Fox akan jatuh. Saat ini, di Samudra Hindia yang luas, Kathleen menikmati suasana matahari terbenam merah jambu lagi. Sambil mengapresiasi sepenuhnya, dia tidak bisa menahan diri hingga sedikit bingung. Di sisi kanan, samar-samar dia bisa melihat daratan. Dia tahu bahwa itu adalah Sri Lanka, yang dikenal sebagai Mutiara Samudra Hindia. Mau tidak mau dia merasa sedikit bingung. Merasa bahwa dari kemarin hingga hari ini kecepatan kapal jauh lebih lambat. Setelah sehari semalam, kapal tersebut masih belum meninggalkan garis pantai Sri Lanka. Biasanya, hanya dibutuhkan perjalanan sejauh 3 hingga 500 km untuk meninggalkan Sri Lanka. Meski kecepatan kapal barangnya tidak cepat, bisa berlayar setidaknya 6 hingga 700 km dalam satu hari satu malam. Saat dia masih bingung, Rosalie dengan cepat melangkah ke geladak dan berjalan menuju Kathleen. Mendengar langkah kaki, Kathleen menoleh dan melihat bahwa Rosalie yang datang. Dia tersenyum dan melambai. Rosalie,
Rosalie tersenyum kecil dan berkata kepada Kathleen, "Kathleen, sudah hampir waktunya. Ayo cepat kembali ke kamar untuk bersiap-siap." "Bersiap-siap?" Kathleen bertanya heran. "Apakah kru tidak ingin membersihkan geladak? Untuk apa saya kembali ke kamar dan bersiap-siap?" Rosalie berkata dengan sangat serius. "Saya ingin Anda kembali dan mengepak barang-barang pribadi. Helikopter Istana Wanlong akan menjemput kita dan berangkat setengah jam lagi." Kathleen bahkan lebih terkejut. Dia bertanya dengan bingung. "Rosalie, bukankah Tuan Wade mengatur agar kita pergi ke Suriah? Mau kemana kita pergi sekarang?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.